pusing langsung. Ternyata udah punya pacar, mobil atau motornya bagus, terus juga ternyata Pintunya dua. Nah itu yang bahaya. Udah sih kalau gue sih mending mundur pelan-pelan ya. Kayak dari Yangon kali ini mau melakukan fight, mau melakukan movement, ternyata terjegal oleh Sam9 dan langsung di take down. Tidak satu tapi dua player mereka, dan ini berbahaya banget karena Sam9 punya kesempatan untuk melakukan sebuah flank dan bisa meratakan mungkin karena bagian Yangon dengan beberapa util yang terus dilemparkan. Yap, dan bahkan kalau kita pantau sudah mulai ada beberapa pengikisan player-player juga, apalagi kita melihat bagaimana dalam 10 detik Circle akan mengecil, akan membuat sebuah huru-hara, dan kali ini huru-hara tersebut dibuat oleh Yangon Galacticos dan juga Sam9. Apa yang terjadi? Tabrakan yang tidak diinginkan bisa kita katakan harus terjadi dan harus cepat diselesaikan karena melihat bagaimana mereka masih harus bergerak dalam waktu 700, dalam jarak 760-an meter lagi. Beberapa nades, utilities terus dilontarkan oleh Kenny, tapi apa daya dari Cute Loki pun berusaha untuk memberikan perlawanan dengan nades terus menerus dibombardir. Ini udah kayak red zone mini, Jan. Itu dia, banyaknya granat yang terus dilemparkan, tapi tadi blunder dari Sam9 menurut gue fatal banget, yaitu memberikan knockdown ke arah temannya sendiri, granat ke arah kawan sendiri. Padahal ini harusnya menjadi sebuah push yang tidak terlalu sulit. Mereka menang kuantitas sedari awal, namun revive baru dilakukan, tembakan ke bagian depan lagi membuat dua player Sam9 tertakedown bahkan dari Cute Loki, the last man standing, dan bahkan meratakan Sam9 yang push mereka yang rata lagi-lagi. Pertanyaan besar kita berikan kepada Sam9, kenapa? Why? Mereka melakukan hal seperti ini padahal harusnya bisa memanfaatkan momentum tadi dengan begitu maksimal. Justru menjadi keterbalikannya. What happened, Sam9? What happened? Please dong. Karena kalian juga sebagai salah satu perwakilan dari Southeast Asia, kita menaruh harapan juga buat kalian gitu kan ya. Bisa dibilang mereka cukup kuat gitu loh padahal sebelumnya. Tapi mungkin balik lagi kita ngomongin dari bagaimana dengan line up baru, chemistry baru, mereka butuh pengalaman baru juga di sini. Ini kan mungkin pertama kali nggak sih mereka main di international stage dengan line up baru? Betul, dengan line up baru ini adalah kali pertama bagi mereka. Tapi menurut gua tadi fatal sekali kenapa bisa sampai di knockdown ke arah kawan. Padahal sudah jelas dimanakah letak dua lawan terakhir. Sudah jelas knockdown yang bisa diberikan ke arah bagian mana, tapi justru blunder yang menurut gua ini bahaya banget. Mereka masih mempunyai beberapa game hari ini, mereka masih punya satu hari untuk dilakukan, dan kalau mereka nggak segera memperbaiki ini yang bisa menjadi satu malapetaka besar. Tapi kemarin gue ngobrol dengan Coach Cap dari Bigetron Red Villain, di mana beliau melihat permainan yang terjadi di PMWI kali ini cenderung cepat. Nah daripadanya gue lihat kayaknya udah mulai apa ya bisa dibilang ya, tidak terhingga gitu loh rivalitas mereka dari Novorep kemarin sampai hari ini lagi-lagi bertemu dan saksinya adalah jembatan kiri yang menjadi saksi bisu pertempuran tadi karena begitu cepat terjadinya dan selesai begitu saja. Sementara kamera juga bergeser menuju ke arah tim Vampire yang mau tidak mau kali ini sudah kedatangan tamu baru juga, Rico Infinity. Ini benar-benar literally bertetanggaan, dan juga Tony K lagi berusaha untuk menjadi tetangga yang nyolot, juga melemparkan beberapa utilities menuju ke arah tetangganya. Bukan kue yang diantar, melainkan granat yang diantar menuju ke arah tetangganya. Tapi ini klasik Rico nggak sih? Gameplay tadi juga ketika mereka menjebak pergerakan Bigetron adalah dengan smoke. Tapi kita dari DVL missile dikejar oleh G Gladiator maju ke arah bagian depan dengan seorang Tigzy menggunakan S12K dan bahkan dua orang ternyata. Tapi body system dari DVL begitu baik. Misal dikejar lagi low HP tapi Matic menggunakan FPP justru tertakedown untuk cepat dilakukan sebuah backup, tapi dari G Gladiator hanya misalkan make 1v1 situation dan akhirnya diratakan oleh DVL. G Gladiator being taken down, namun carry bawah kali berpindah ke arah bagian Rico Infinity. Vampire maju beriringan, Prestige dari bagian bawah tembakan ke arah bagian atas, dua tumbang dari Vampire bahkan diratakan di enter lebih dahulu. Prestige bergerak ke arah bagian bawah lagi, ada tembakan dengan DBS melawan sebuah UMP menggunakan sebuah movement yang tidak terlalu baik, dan Rico pun rata dua tim dipulangkan dalam waktu yang begitu singkat, Jelly. Dan Vampire mau tidak mau mereka harus merelakan satu orang, Tony Kurniawan, karena memang tadi yang melakukan inisiasi adalah Tony Kurniawan. Jadi 1 ditukar 4, not bad untuk di mid to late game kali ini. Dan gue rasa dari Vampire mereka akan memperkokoh kembali setup mereka juga, mengingat ini adalah areanya Vampire nggak sih, kiri bawah? Itu dia, gua katakan dari bagian Primos atau Very Pierre mereka bisa menguasai sedemikian rupa. Bahkan satu kontender tersulit mereka yaitu dari G Gladiator juga sudah dipulangkan ke lobby dengan push yang tadi sayang sekali mengganti karena bagian FPP dan tidak sadar di bagian kanannya. Lagi-lagi teman-teman semua ya, ketika kita melakukan
movement dari TPP ke arah FPP. Kadangkala kita menjadi kacamata kuda dan gak aware dengan kanan atau kiri kita, membuat G Gladiator tadi pulang ke lobby. Agon ternyata melakukan tally dengan cukup baik. Mereka juga masih mempunyai 4 player aktif. Ini mungkin momen bagi mereka untuk menaikkan poin juga. Pun dari Bigetron Red Villain yang pelan tapi tidak pasti dari bagian utara sudah masuk ke dalam zona. Somehow gue merasa untuk gameplaynya ini melambat sedikit ya. Ya, udah di hari kedua. Betul-betul. Ya kan, sejak match pertama itu udah mulai berasa banget terlihat dari bagaimana pengikisan itu nggak banyak untuk di array. Nah itu dia, nggak banyak tabrakan-tabrakan lagi juga. Mungkin sesuai dengan kata-kata Coach Cap tadi, Jel ketika dia dan juga dari Svavel udah melihat pergerakan di PMW ini begitu cepat, banyak banget fast pace movement, jadi banyak tim yang lagi-lagi reverse the psychology, bermain lebih lambat daripada biasanya. DRS udah kelihatan banget lah hari ini. Kemudian Agon XC8 mengikuti, bahkan tim dengan Alpha 7 atau bernama Alpha 7 yang kita tahu biasanya tabrak, sekarang juga melakukan tailing dari bagian pinggir-pinggir. Jadi banyaklah memang yang udah mulai adaptasi. Kalau tadi Junior mengatakan ada beberapa momentum pas yang dilakukan itu seperti apa, tapi kita kesampaikan terlebih dahulu karena fight akan terjadi antara DK dan juga Bigetron. Lagi-lagi masuk ke rumah tidak melakukan cek semuanya dan bahkan 3 tumbang dari Bigetron ini sangat-sangat fatal. Halkev melawan tembakan ke arah bagian depan, knockdown didapatkan tapi tembakan juga datang dari sisi yang lain. Lagi-lagi masuk rumah, nggak melakukan pengecekan, ini sangat-sangat fatal dan sangat disayangkan bagi Bigetron. Tidak ada perlawanan yang berarti dan FaZe Clan berarti bisa semakin mengejar Jelly. Dan Yangon Galactica sudah pasti bakal mengganggu ya kan, karena sedari tadi mereka menghuni tempat tersebut dan mungkin informasi yang disebarluaskan dari teman-teman Bigetron dan Villains nggak terlalu on point, itu yang mungkin membuat mereka tidak melakukan pengecekan secara detail. Dan satu langkah mereka sebenarnya udah benar, mereka sudah bergerak lebih maju lagi, nggak mepet ibarat kata pergerakannya. Tapi yang tadi sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Eldoge, tidak melakukan pengecekan secara detail dan jadinya mengabsen satu persatu. Well, sangat disayangkan, tapi gue harap dari Bigetron dan Villains bisa cepat bounce back juga. Betul. Mengingat sudah tidak banyak lagi match yang bisa dimainkan karena ini udah match keempat kita. Dan kita langsung melihat juga bagaimana ke-13 tim di sini masih berjuang, masih menginginkan winner chicken dinner. Ada Falcon yang tadi sudah mendapatkan WWCD untuk di match ketiganya. Mereka sudah pasti akan mendapatkan boostingan mental. Untuk di hari ini mungkin teman-teman ada yang terlambat. Ada 3 tim yang sudah mendapatkan winner chicken dinner, yaitu DRS, Deep Plus Kia, dan juga Falcon. Dan 3 tim ini untuk di hari ini mereka seperti mendapatkan sebuah sokongan mental dari dalam diri mereka sendiri gak sih? Kayak karena udah dapet, oh gue udah dapet WCD nih, gue udah punya confidence-nya nih buat main di match-match berikutnya. Nah itu dia, karena lagi-lagi ketika udah bisa agresif, ketika udah bisa keluar dari kekangan, ketakutan dalam pengambilan kesempatan atau sebuah opportunity, kadangkala perubahan itulah yang akan ngebuat mereka bisa lebih baik lagi. Terbukti dengan chicken dinner yang didapatkan sebelumnya oleh DK, mereka bisa lebih agresif lagi. Memang tidak dapat chicken di game selanjutnya, tapi yang terjadi adalah perubahan mentality. Gameplay mereka semakin padu, semakin berani, dan berani itulah yang akhirnya membuat mereka bisa mendobrak, bisa dapat eliminasi. Karena menurut gua ketika dengan sistem poin seperti ini, memang chicken dinner itu penting, itu 10 poin. Tapi kadang-kala kita bisa menambal sebuah poin yang tidak bisa didapatkan dari placement juga dengan eliminasi. Ini yang gua katakan tadi, lempeng banget masuk tadi ya. Gak ada utilities, gak ada utility terlebih dahulu, karena memang tadi nekat langsung tabrak dengan sebuah vehicle, tapi juga masuk ke satu persatu, bahkan di bagian atas yang melakukan sebuah backup juga gak bisa melakukan tembakan secara sempurna, ngebuat Bigetron harus pulang dengan begitu cepat. Tapi tentu kita masih melihat peperangan dan permainan yang masih berlangsung dari DK. Akan mulai bergerak ke arah bagian depan, ada Falcon. Dari bagian belakangnya melakukan tailing juga. Hati-hati DK. Ini satu tim yang tadi sempat kita bahas, udah mulai mengubah gameplaynya. Udah lebih pede juga. Tapi Falcon pun menurut gue juga demikian. Ini balik ke setelan Titan ketika mereka menjadi tim yang tabrak depan, ratain, tabrak lagi depannya, ngeratain lagi. Jadi kalau Junior tadi bilang mereka bukan tim yang mungkin adaptif, yang indah gameplaynya. Tapi kadang-kala dengan situasi tertentu ya fight yang dibutuhkan seperti itu. Lebih ke arah momentum ya, mereka tahu kapan momentum harus melakukan ini dan itu. Tapi sementara kita juga bakal fokus dengan fight dari Vampire melawan DRS. Killer berhasil untuk mendapatkan satu player. Mas Kumis ditumbangkan dengan sebuah granat di tangan. Tapi Swerves pastinya akan berusaha untuk memberikan counter nades menuju ke arah bagian kanan. Tapi what happened? Malah Swerves yang harus tumbang terlebih dahulu akibat granat dari seorang Rolls OG, IGL, dari DRS yang ternyata cukup agresif, cukup gercep juga untuk segera membangkitkan temannya. Tapi Giante
Oke, 200 IQ dia mau manjat kah? Kayaknya udah gak sempet deh untuk melakukan pemanjatan, tapi ternyata killer yang nge-screening duluan untuk masuk ke arah bagian dalam rumah. Ini Daryl Soldier kembali menunjukkan performa mereka ketika melakukan screening, swiping karena lawan-lawan yang ada di bagian pinggir zona. Mereka adalah tim yang memegang teguh asas kacamata kuda. Mereka nggak mau terlalu banyak fokus karena lawan-lawan sekitar. Yang menjadi fokus mereka adalah gue di bagian outer, gue di bagian edge of circle, gue mau masuk, apa yang harus gue lakukan. Tapi yang menjadi luar biasa dari Daryl Soldier sekarang adalah persiapan mereka yang begitu luar biasa, mengubah pola pikir mereka untuk melakukan gameplay yang pasif, sekarang lebih berani untuk atraktif melakukan push karena lawan-lawannya. Tapi kita berpindah terlebih dahulu karena juga ada dua nama besar yang berjibaku di bagian utara, FaZe Clan dan juga Alpha 7. Onsen ditinggalkan di bagian belakang sebagai jangkar melakukan tembakan karena bagian Alpha 7, sementara dari Alpha 7, high ground menjadi kuasa mereka. Vintores harus segera untuk di-revive agar membuat keadaan berimbang secara kuantitas, Jelly. Ya sudah pasti dan berhasil pastinya mereka melakukan revive terhadap seorang Vintores karena terpantau sudah tidak ada lagi tanda plus di sebelah nama dari Vintores, tapi Sena Texas sudah siap juga dengan beberapa granat di bagian tangan kanannya. Terus dibombardir, terus diberikan pressure membuat FaZe Clan tidak bisa bergerak secara leluasa. Mereka harus berputar otaknya, harus memikirkan jalur mana yang harus mereka tempuh. Apalagi kita lihat di tas Mormon tidak ada smoke. Mormon hanya punya smoke, Vintores pun smoke-nya sisa satu. Dan ini adalah open field, ini adalah terrain yang berbuku. Mereka perlu maju ke bagian dalam, tapi what? Apa yang dilakukan? DK tiba-tiba barbar banget. DK lagi-lagi, ini permainan atraktif yang dilakukan mereka. Tapi Nate dilempar dua, ter-take down karena datang ternyata Nate yang dari tadi udah dikokang oleh FaZe Clan. Ini tiba-tiba peperangan kembali lagi berubah dan DK, sebuah kesempatan yang diambil justru menjadi gagal karena ternyata FaZe Clan yang tertahan membuat keadaan berubah dan meratakan DK satu persatu. Tapi setidaknya DK sudah punya 7 eliminasi. Ini membuat mereka tetap dengan poin yang cukup tinggi. Nah itu yang menjadi berbahaya adalah keagresifan mereka yang sedari tadi terus mereka tabung, terus mereka gali. Dan dia pulang juga nggak tangan kosong, Jan. Itu dia. Tetap dapat 7 poin dengan sistematis poin yang sekarang itu tetap menurut gue golongan besar gitu. Itu loh. yang gue katakan, kalau memang udah nggak bisa ya cacing-cacing naga-naga kalau sering dibahas oleh Pasta ya. Karena memang yang terjadi adalah mereka mau masuk ke tengah ya mati gitu loh, Jel. Yap. Udah banyak yang menjaga gitu kan. Tapi kita akan sampaikan terlebih dahulu karena sekarang dari tim Falcon melakukan tembakan ke arah bagian depan. Icon menjadi lawannya tapi Pron dilakukan. Nate Yandiko, dua player dari tim Falcon menjaga. DBS lagi-lagi menjadi sebuah pertanda kematian dan unknown ter-take down dengan sebuah DBS yang on point. Smoke di pop out terlebih dahulu, benar-benar TikTok yang sangat baik, body system yang on point. Tapi Azi, Warren Nate dilempar ke arah bagian depan, meletop di sana terlalu jauh ternyata karena ada beda ketinggian antara dia dan player-player dari tim Falcon. Dicari oleh Exar, di mana letak lawannya masih dicari ternyata ada batu dan tembakan dari DBS. Keduanya akhirnya connected, membuat Icor tidak ada backup, tidak ada balasan karena Aram diam dengan M16. Ya mau gak mau Aram tidak akan bisa melakukan keagresifan karena dia sadar dengan seorang diri tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Aiton, anak tongkrongan yang mengacak-acak tongkrongan dari FaZe Clan. Wah. Kan area tersebut ditabrak habis satu persatu membuat Onsens menjadi last man standing. Dan Onsens split cukup jauh. Mau tidak mau FaZe Clan juga harus mencari jalur atau entry baru. Karena lu lihat di bagian minimap. Itu Onsen yang warna coklat. Betul. Temen-temennya udah jadi tawanan dari si anak tongkrongan. Itu dia, udah di pick off satu persatu dan bahkan lihat ada movement-movement yang cukup nekat lagi nih yang gue katakan tadi. Dari D+, mereka tahu ketika ada bagian tengah, ya udah akan ditembaki, akan menjadi shooting gallery dari lawan-lawan. Tapi mereka akhirnya cari eliminasi, sedangkan dari Falcon gagal dengan fight tadi, mereka coba nekat ke bagian tengah justru ter-take down dan menjadi eliminasi dan hashtag yang ke-10. Tapi ini dia, peperangan terus berlanjut kawan-kawan semua. Agon, Hex I8 yang kembali mendapatkan sebuah performa dari bagian selatan. Kali ini coba untuk masuk permainan mereka yang step by step. Ini akan menjadi sebuah pertanda buruk tentunya untuk lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Sementara Daryl Soldier menjadi tim dengan 4 player yang cukup enak karena sudah menguasai dalam zona. Tapi tembakan dari Yaon Galacticos datang out of nowhere karena memang tidak aware dari Aton membuat takedown ke arahnya. Tadi Aton mengirimkan satu orang untuk menjadi jangkar paling depan. Betul. Tapi tidak dicek dulu, ternyata masih nyelip satu. Emang yang nyelip-nyelip ini bahaya gitu ya. Nah. Apalagi selipan-selipan itu berbahaya gitu kan. Itu dia makanya say no to selipan. Selipannya apa bang? Ya pokoknya tempel biasanya di tangan. Jangan diambil ya. Tapi Agon Jelly, ini Ghost udah tumbang. Padahal kita tahu Ghost adalah satu player yang ketika kita berbicara PMRC, berbicara banyak untuk Agon selain dari IQ
tentunya ya. Tapi kita akan lihat bagaimana 3 player ini bisa berjibaku. Sedangkan lagi-lagi gue bahas Daryl Soldier. 3 playernya intact dengan full health point. Satunya juga masih dengan yellow health point tapi bisa untuk di reset. Dan mereka punya compound. Jadi biarkan semua fight terjadi. Kayaknya sih Daryl Soldier ini akan cukup kuat di game kali ini untuk menjadi penantang Chicken Dinner. Ingat, PMGC, DRS ini kuat banget di E-Rangel. Gue nggak tahu mereka tuh kayak punya Dewi Fortuna tersendiri buat mereka. Selalu dapat zona, kayak prediction zone-nya selalu on point gitu loh buat DRS itu sendiri. Dan juga mengingat bagaimana mereka selalu memainkan tempo untuk di E-Rangel. Mereka nggak asal tabrak. Betul. Mereka yang penting dapat zona dulu, mereka Wah. defense dan mereka bakal siap untuk menerima tamu-tamu yang tidak diundang. Tapi di sini ada tamu yang tidak diundang juga yaitu Wah. Agon X8 berusaha untuk meretake atau nge-push atau ngambil tempat masuk dari Infinity IQ. Tapi ada yang nge-flank di bagian kanan, itu yang membuat bagaimana dari Agon musnah dari map E-Rangel. Oh my god, ini peperangan yang terus bergulir menurut gua cukup mengambil sebuah tensi ya, karena tidak berhenti-henti di bagian late game. Lihat bahkan di edge of circle dari Aton juga ingin melakukan sebuah pertahanan. S2G tertembak satu persatu membuat mereka udah cukup low HP dan mundur. Satu play dari Aton, Hamsik ini bahaya sekali. Nate dilempar, bahkan dia punya M249 tapi Nate dari Choco ternyata yang connecting. Dan satu bolt action pertama yang kita lihat di pagelaran kali ini. M24 juga tadi memberikan knockdown karena S2G akan ada sebuah movement. Aduh kok kita pindah, tapi ini pindah yang juga harusnya luar biasa. Tapi S2G rata, berarti S2G dipulangkan oleh Aton. Dan kali ini raja terakhir Vampire juga dipulangkan oleh Daryl Soldier yang gua katakan dari tadi 4 orang dari selatan mengerikan. Oh my god, apa mungkin karena mereka datang dari selatan juga kan? Ini tim asal dari Asia Selatan juga kan? Betul. Dan areanya untuk di selatan udah clear. Bisa dibilang mereka yang bakal mengendalikan zona sejauh ini dan mereka punya rumah 2 lantai. Lihat bagaimana mereka selalu mencari informasi tentang bagaimana lawan-lawan yang ada di atas. Nah, mau ngapain lagi nih killer? Mau parkour kah? Oh enggak. Gue kira dia mau parkour, mau naik ke atas. Ngelut dulu. Tapi terbuka sekali Ferrari, tertembak Ferrari. bahkan melakukan sebuah proning dan knockdown dari Killer YT. Easy shot, easy elimination untuk tim DRS. Dan lagi-lagi, ini udah jadi shooting gallery. Lihat bagaimana zona atau circle sudah dikuasai oleh Daryl Soldier, membuat mereka akan leluasa melakukan tembakan Ton dan juga Infinity IQ. Siapa yang menang dari fight kali ini mungkin akan menjadi hashtag yang kedua. Tapi kita lihat Aton mulai maju ke arah bagian depan. Nyata Choco dengan nade-nya di beberapa kesempatan sebelumnya memberikan knockdown. Sekarang ada stone grenade dilempar ke arah bagian depan. Buta sepertinya belum, ternyata ada nade yang dibalaskan ke arah Frank. Belum knockdown juga. Bensu lempar nade yang kedua. Low HP. Tapi ternyata justru dia ter-takedown dan Daryl Soldier datang. Daryl Soldier ingin kemenangan kali ini. 2 yang terakhir dari Aton. Oh my god, this is the real soldier. Sudah pasti gak sih mereka dapat di WCD? Afgan sekali. Sadis banget, di screening out semuanya udah kayak patroli. Ui, clear semuanya, anak tongkrongan pulang. NTRS Gaming yang mendapatkan winner chicken kedua hari ini. Daryl Soldier mendapatkan 2 winner chicken dinner mengikuti jejak Vampire Esport, mengikuti jejak Big